Citra Perempuan Indonesia 2021 ini sebuah upaya memberi apresiasi pada para perempuan yang telah berkiprah di lapangan hidupnya masing-masing hingga mencapai titik tertentu, yaitu titik kebermanfaatan bagi orang lain. Selamat kepada para penerima Anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi semua perempuan Indonesia, karena tantangan ke depan akan semakin berat. Maju terus perempuan Indonesia. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukanlah urusan perempuan semata, melainkan urusan bersama yang harus diprioritaskan dalam kondisi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan pastinya juga salam sehat untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya dalam kesempatan siang hari yang begitu luar biasa ini, kami ingin mengucapkan selamat siang dan juga selamat datang dalam acara Anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Acara ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia, Gatra Media Group, dan juga Yayasan Duta Indonesia Maju. Bapak dan Ibu yang kami hormati, anugerah pada hari ini adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada perempuan Indonesia yang menginspirasi serta memiliki konsistensi yang kuat dan tanpa henti berjuang di bidangnya masing-masing. Boleh ya kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para perempuan yang begitu luar biasa. Suatu kehormatan bagi saya, Bayu Aditama, dapat menyapa dan juga menyambut kehadiran dari Bapak dan Ibu tamu-tamu undangan yang kami hormati, dan tentunya juga para penerima anugerah hari ini. Dan mengawali rangkaian acara kita, izinkan saya untuk dapat kembali menyapa tamu-tamu kehormatan yang telah hadir pada siang hari ini. Selamat siang dan juga selamat datang kepada yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga. Senang sekali Ibu berkenan untuk hadir pada hari ini. Dan selanjutnya kami juga ucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada jajaran direksi dan tim dari Gatra Media Group. Boleh kita berikan apresiasi Bapak dan Ibu. Dan juga kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada tim kurator Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021 yang tentunya sudah bertugas dengan sangat luar biasa. Dan juga selamat siang dan selamat datang kepada seluruh penerima Anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Perempuan-perempuan Indonesia yang sangat luar biasa. Dan tentunya kami ucapkan juga selamat siang kepada Bapak dan Ibu tamu-tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan juga rasa bahagia kami karena Anda berkenan untuk meluangkan waktunya untuk menghadiri acara yang begitu istimewa pada siang hari ini. Tak lupa pula kami ingin mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang begitu luar biasa kepada The Zora Beauty of Balance serta pihak-pihak lainnya yang telah mendukung penyelenggaraan Anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai agenda yang pertama dari anugerah pada siang hari ini, alangkah baiknya apabila bersama-sama kita bangkitkan kembali semangat dan juga jiwa nasionalisme kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah bersama kita sejenak menundukkan kepala untuk memohon ridho dan rahmat dari Yang Maha Kuasa dan seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak dan Ibu, marilah bersama kita dengarkan salam pembuka yang akan disampaikan oleh founder Yayasan Duta Indonesia Maju. Ladies and gentlemen, please welcome Ibu Lisa Ayodia. Yang sama-sama kita hormati, Ibu yang kita banggakan, Ibu yang luar biasa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang kami kasih semuanya, Ibu Bintang Puspayoga. Salam juga dari Bu Nur Asia Uno yang mungkin agak terlambat Ibu, mohon izin. Ibu-ibu penerima penghargaan Gatra Citra Perempuan Indonesia, Dewan Kurator Gatra Citra Perempuan Indonesia, tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ke pasar Jumat beli labu, labu tanpa biji enak di lidah. Selamat Hari Ibu, Ibu Pertiwi, tersenyumlah. Puji syukur pada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang sehat walafiat, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi yang belum selesai juga. Ibu Menteri dan tetamu yang saya hargai, penghargaan Gatra Citra Perempuan Indonesia ini dengan beberapa kategori di dalamnya dilatar belakangi pemikiran bahwa perempuan dewasa ini tidak lagi sempit cara berpikirnya, terutama dalam memaknai 3M yang ada dalam kebudayaan, terutama kebudayaan Jawa. Jangan salah, 3M yang dimaksud bukan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, melainkan 3M dalam arti masak atau memasak, mana atau melahirkan, macak atau merias diri. Kita tahu stigma tersebut diberi tafsir yang beragam di kalangan perempuan tanah air, mulai dari tafsir yang negatif, tafsir sempit, hingga tafsir yang dinamis, hingga tafsir yang mencerahkan. Menurut hemat kami, di balik stigma kuno, namun selalu aktual itu, kalau kita renungkan dengan baik, terdapat pesan-pesan yang mendalam. Bukanlah menjadi tugas dan kehormatan bagi perempuan Indonesia untuk memasak makanan jiwa raga dalam arti luas. Bukanlah menjadi tugas kehormatan bagi perempuan Indonesia yang melahirkan. Selain melahirkan anak manusia Indonesia, juga melahirkan anak-anak dalam arti luas lainnya. Bahkan hanya perempuan satu-satunya makhluk yang diberi kehormatan dan kemuliaan mengandung hingga melahirkan dan mengasuh keturunannya dengan kasih sayang. Bukan suatu tugas sekaligus kemuliaan bagi perempuan untuk merias diri, yang di dalamnya juga merias tubuh dan setiap bagiannya, hingga merias hati, merias pikiran, yang merupakan anugerah Tuhan. Lebih dari itu, merias keluarga, lingkungan, hingga merias kesehatan, merias bangsanya lewat berbagai aspek kehidupan. Mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, iptek, gaya hidup, dan lain-lain, termasuk ranah politik dan pemerintahan. Ibu Menteri yang kami banggakan, tetamu undangan yang berbahagia, penghargaan Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021 ini sebuah upaya memberi
apresiasi pada para perempuan yang telah berkiprah di lapangan hidupnya masing-masing hingga mencapai titik tertentu, yaitu titik kebermanfaatan bagi orang lain, lingkungan, dan masyarakat. Titik di mana perempuan ini tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri, akan tetapi lebih memikirkan kesejahteraan orang lain dan kebersamaan. Dengan terselenggaranya ini, izinkan saya mengucap terima kasih yang pertama kali kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga yang kami sayangi, juga kepada Dewan Kurator yang telah bekerja keras selama beberapa bulan ini. Oh, terima kasih, saya lihat Prof yang baru turun dari Ternate ya Prof, terima kasih. Terima kasih juga pada mitra kerja, media partner, Gatra tentunya. Sekali lagi, ini suatu kebetulan yang baik sekali. Gatra sebetulnya kami berawal bukan dari majalah Gatra, tetapi Gatra dalam arti sesungguhnya dalam bahasa Bali adalah kabar. Jadi kebetulan namanya sama, kenapa tidak kita jawil majalah Gatra untuk bersama-sama selalu mendukung perempuan-perempuan Indonesia ini. Dan panitia yang sudah bekerja keras tentunya, terima kasih juga terutama kepada ibu-ibu penerima penghargaan Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Semoga apresiasi ini semakin mendorong untuk melipat gandakan upaya memajukan bidangnya masing-masing demi merias Ibu Pertiwi agar tetap cantik, bugar, dan selalu tersenyum bahagia. Akhir kata, di langit malam bertabur bintang. Bintang ini cahayanya terang sekali kepada Ibu Bintang Darmawati. Sudilah nanti menyampaikan penghargaan Gatra Citra Perempuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Surabaya, jajan es biji selasih. Kepada Ibu Lisa Ayodia kami ucapkan terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya marilah bersama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Operasional Gatra Media Group. Mari bersama kita sambut Bapak Budi Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga. Yang kami hormati para deputi dan pimpinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang kami hormati founder dan ketua yayasan Duta Maju Indonesia, Ibu Lisa Ayodia. Yang kami hormati para perempuan Indonesia yang luar biasa, penerima penghargaan Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021, serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, perkenankan kami mengucapkan Selamat Hari Ibu bagi para ibu yang hadir pada hari ini khususnya, dan kepada ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia. Sekaligus ucapan terima kasih tak terhingga atas segala jasa dan perjuangan para ibu. Berbicara tentang ibu dan perempuan Indonesia pada umumnya, sangat menarik untuk kita cermati bahwa hingga saat ini peran serta dan kontribusi perempuan dalam berbagai lini dan sektor kehidupan semakin hari semakin tinggi dan nyata. Dengan mengaktualisasikan diri di banyak sektor, mulai dari ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor publik lainnya. Kita semua patut berbangga atas pencapaian tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, 2 tahun terakhir ini merupakan waktu yang berat, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tapi seluruh negara di dunia. Begitu besar perjuangan dan kehilangan yang kita rasakan akibat
dari pandemi COVID-19. Namun, puji syukur, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, aktivitas kehidupan secara bertahap mulai pulih kembali. Indonesia dinilai telah berhasil meminimalkan dampak COVID-19, dan di antara negara-negara lainnya telah menunjukkan kemampuan untuk lebih cepat dalam memulihkan kegiatan masyarakat. Hal ini tentunya tidak lepas dari usaha semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satgas, para nakes, maupun seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, peranan perempuan saat ini menjadi bagian penting dalam menghadapi masa pandemi dan perubahan-perubahan pada masyarakat di era pasca pandemi nanti. Sejarah mencatat, kehidupan dan peranan perempuan Indonesia selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Kaum perempuan seringkali berada di garda depan dalam membawa perubahan dan perkembangan bangsa ini. Perjuangan bangsa melawan penjajah, perlawanan di masa revolusi kemerdekaan, dan partisipasi dalam pembangunan Indonesia merupakan bukti nyata di mana kaum perempuan Indonesia terjun langsung dan terlibat sebagai tanda pengabdian terhadap rakyat dan bangsa Indonesia tercinta. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini banyak kita saksikan para pejuang nakes perempuan, baik dokter, perawat, ataupun petugas lainnya berada di garda terdepan dalam mengupayakan kesembuhan pasien COVID, walau kesehatan dan nyawa mereka sebagai taruhannya. Para ibu dan istri juga berjuang untuk melindungi anak-anak dan suaminya untuk terus sehat dan bersemangat dalam aktivitasnya. Kaum perempuan Indonesia kembali memperlihatkan daya juangnya untuk turut mengantar Indonesia segera pulih. Bukan hanya terbatas pemulihan secara fisik, namun kita juga menyaksikan banyak perempuan Indonesia yang turut memberdayakan masyarakat untuk segera bangkit dari segala dampak pandemi COVID ini. Kami mencatat banyak sosok inspiratif yang terus berkarya di bidangnya masing-masing. Namun seringkali kegiatan dan sosok perempuan inspiratif ini tidak terlihat dan tidak terekspos oleh media sebagaimana mestinya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada sosok 12 perempuan penerima penghargaan Gatra Citra Perempuan Indonesia ini, kita bisa melihat figur perempuan Indonesia yang dibutuhkan saat ini. Mereka adalah perempuan-perempuan yang tangguh, mandiri, dengan segenap kegiatan serta usahanya masing-masing. Namun mereka juga tidak meninggalkan peranan dan kodratnya sebagai perempuan Indonesia. Selain sebagai pilar utama dalam keluarga, mereka juga tidak melupakan perannya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, yaitu memberdayakan masyarakat sekitarnya. Kami berharap dengan adanya Gatra Citra Perempuan Indonesia ini, kegiatan para perempuan Indonesia dalam memberdayakan masyarakat dan kaumnya di saat penting ini dapat memberikan inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia lainnya untuk lebih bersemangat dan turut berperan aktif dalam membawa bangsa Indonesia segera keluar dari masa pandemi ini, serta membantu mendorong pemulihan baik sektor ekonomi, kesehatan, maupun lainnya. Kami memahami bahwa penghargaan yang diberikan ini bukanlah menjadi tujuan dan kerja keras selama ini. Penghargaan dari 12 perempuan Indonesia yang luar biasa ini hanyalah sebuah bonus dari sebuah kerja keras, pengabdian, komitmen, dedikasi kepada masyarakat luas. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Menteri Bintang Puspayoga dan jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas dukungan yang luar biasa dan partisipasinya dalam turut menyelenggarakan Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021 ini. Semoga kerjasama ini dapat berkelanjutan
dalam rangka turut mendorong peningkatan pemberdayaan perempuan Indonesia di skala bidang. Kami mengucapkan selamat kepada para penerima Anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi semua perempuan Indonesia, karena tantangan ke depan akan semakin berat. Maju terus perempuan Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada kami hormati Bapak Budi Irawan selaku Direktur Operasional Gatra Media Group yang telah menyampaikan sambutannya. Dan Bapak dan Ibu, kami juga mengucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada istri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia serta wanita panutan 2021, Ibu Nur Asia Uno. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk hadir pada hari ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi penyerahan tanda kasih yang akan diberikan oleh Yayasan Duta Indonesia Maju kepada tim kurator yang telah bertugas dengan sangat baik dalam memilih perempuan-perempuan Indonesia yang begitu inspiratif untuk menerima anugerah pada hari ini. Namun siapa saja para tim kurator yang telah bertugas dengan sangat luar biasa ini? Marilah kita saksikan melalui tayangan video berikut ini. Tim kurator Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Profesor Roy Darmawan, Bapak Yusuf Susilo Hartono, Ibu Lani Rahadi, Bapak Fajar Lukito, Bapak Widi Nugroho, Ibu Cici Budiman, kami mengundang tim kurator untuk bisa bergabung bersama dengan kami untuk dapat naik ke atas panggung dan juga bersiap menerima tanda kasih. Ladies and gentlemen, please welcome Profesor Roy Darmawan. Beliau merupakan Adjunct Professor Guangxi University for Nationalities, dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Yusuf Susilo Hartono, Direktur Program Komunikasi dan Public Relation Persatuan Wartawan Indonesia, Wartawan Senior Kebudayaan. Selanjutnya, Bapak Fajar Lukito, perwakilan dari Gatra Media Group. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Selanjutnya, Bapak Widi Nugroho, Wakil Sekretaris Umum Perhumas, Wakil Ketua Hapkido Indonesia. Selanjutnya, kami ingin memohon kesediaan yang kami hormati Ketua Yayasan Duta Indonesia Maju, Ibu Rustiana SH MKN, untuk dapat berkenan bergabung bersama dengan kami dan juga menyerahkan tanda kasih kepada tim kurator yang hadir pada siang hari ini. Hadirin, inilah penyerahan tanda kasih kepada Bapak Profesor Roy Darmawan yang akan dilanjutkan dengan penyerahan tanda kasih kepada Bapak Yusuf Susilo Hartono. Selanjutnya, penyerahan tanda kasih kepada anggota tim kurator, yakni Bapak Fajar Lukito,
Last but not least, penyerahan tanda kasih kepada yang kami hormati Bapak Widi Nugroho. Kami mohon kesediaan Ibu Rustiana SHMKN untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu dengan tim kurator yang telah bertugas dengan sangat baik dalam memilih menyeleksi para penerima anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia. Bapak dan Ibu, marilah kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk tim kurator yang telah bertugas dengan sangat luar biasa. Terima kasih Ibu dan juga Bapak. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah momen yang sudah kita nantikan bersama, yaitu puncak dari acara kita pada siang hari ini, yakni penganugerahan Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Kepada para penerima anugerah yang namanya akan kami bacakan, mohon kesediaannya untuk dapat bangkit berdiri dan melakukan salam takzim atau namaste kepada hadirin yang hadir pada hari ini. Dan setelah seluruh penerima anugerah kami umumkan, kami akan mengundang seluruh penerima anugerah untuk bersama-sama naik ke atas panggung untuk menerima anugerah pada siang hari ini. Baiklah hadirin sekalian, tanpa berlama-lama lagi, Anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021 diberikan kepada selamat kepada Ibu Susanti Tio. Saya Susanti Tio, profesi saya sebagai pebisnis. Saya juga aktif di bidang kesehatan, UMKM, dan pendidikan, terutama NTT. Nah, di situ kita pernah bangun sekolah bersama Etihad Indonesia untuk anak-anak yang kita lihat berpotensi. Kita sekolahkan sampai ke jenjang kuliah. Nah, supaya kalau mereka memang selesai di kuliah, dia bisa kerja, mengangkat derajat orang tuanya, dan bisa membangun Indonesia. Saya mau ucapkan terima kasih atas penghargaan Adi Bakti Karya Niaga dalam Gatra Citra Perempuan Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia, Gatra Media Group, Yayasan Duta Indonesia Maju, dan tim kurator Gatra Citra Perempuan Indonesia. Ya, semoga perempuan-perempuan di Indonesia bisa membangun Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi. Hidup untuk perempuan Indonesia. Hadirin penerima anugerah Adi Bakti Karya Niaga Ibu Susanti Tio. Kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu. Selamat. Selanjutnya, Anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021 diberikan kepada Dr. Teresia Monica Raharjo, SPAN KIC MSI MM Mart. Halo, saya Dr. Monica. Orang-orang biasa memanggil saya Dokmo. Pekerjaan saya adalah sebagai Direktur Rumah Sakit Unggul Karsa Medika atau RSUKM yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Selain itu, saya adalah inisiator terapi plasma konvalesen di Indonesia. Saat ini, saya sangat ingin memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, kemudian juga Gatra Media Group, Yayasan Duta Indonesia Maju, dan juga tim kurator
Gatra Cipta Perempuan Indonesia atas penghargaan Adikarya Bakti Usada yang diberikan kepada saya. Terima kasih, dan bagi seluruh wanita dan perempuan Indonesia, saya berpesan, jadilah diri sendiri dan percayalah bahwa wanita dan perempuan Indonesia sama dan dapat berprestasi bagi seluruh umat manusia. Salam Dokmo. Hadirin penerima anugerah Adi Bakti Karya Usada Dr. Teresia Monika Raharjo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu. Selanjutnya, Anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021 diberikan kepada Ibu Agnes Sutanto. Saya Agnes Sutanto, seorang pengusaha perhiasan dan merangkap sebagai desainer perhiasan. Sudah 30 tahun saya menjalani usaha ini. Dan saat ini kita explore ke F&B under Tan Group. Saat ini restoran kita sudah ada 6 outlet di Jakarta. Selain kerja, berbisnis gitu, juga bersosialisasi dan ikut kegiatan bakti sosial. Terutama di saat pandemi ini sangat banyak orang yang membutuhkan bantuan. Maka kita under Lions Club, kita juga membagi sembako, kita juga mengunjungi beberapa yayasan dan donasi juga untuk beberapa yayasan. Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan Adi Bakti Handayani dalam Gatra Citra Perempuan Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Gatra Media Group, Yayasan Duta Indonesia Maju, dan tim kurator Gatra Citra Perempuan Indonesia. Pesan saya kepada perempuan Indonesia, kita harus berjuang untuk bisa mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan ayo semangat, pasti bisa. Perempuan Indonesia, kita bangga menjadi perempuan Indonesia. Penerima anugerah Adi Bakti Handayani Ibu Agnes Sutanto. Selanjutnya, anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021 diberikan kepada Selamat Ibu Haja Dewi Handayani SE MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabik pun. Saya Dewi Handayani, Bupati Tanggamus, Provinsi Lampung, mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas diraihnya penghargaan Adi Bakti Nindya Raharja yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu I Gusti Ayu Bintang Darmawati, serta Yayasan Duta Indonesia Maju dan Gatra Media Group. Terima kasih juga kepada tim kurator yang telah melakukan verifikasi dalam penilaian ini sehingga kami terpilih menjadi salah satu penerima penghargaan yang menginspirasi dan membanggakan ini. Tentunya penghargaan ini akan menjadi penyemangat bagi saya dan jajaran serta stakeholders terkait di Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan komitmen dan upaya kami dalam mewujudkan perlindungan terhadap perempuan, serta meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas SDM bagi perempuan agar semakin banyak berkarya dan berkiprah di berbagai bidang. Semoga ke depan perempuan Indonesia semakin terlindungi, unggul dan berdaya saing, serta mampu membuktikan eksistensinya dengan lebih baik lagi, baik di dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan.
Perempuan Maju, Indonesia Maju. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerima anugerah Adi Bakti Nindya Raharja, Ibu Hajah Dewi Handayani SEMM. Selanjutnya, Anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021 diberikan kepada Ibu Livian Ruselia. Saya dengan Livian Ruselia selaku seorang entrepreneur. Saat ini saya aktif dengan jabatan CEO di perusahaan kosmetik manufacturing dan juga aktif dalam kegiatan sosial di Lions Club. Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan Adi Bakti Karya Niaga dalam Gatra Citra Perempuan Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Gatra Media Group, Yayasan Duta Indonesia Maju, dan juga segenap tim kurator Gatra Citra Perempuan Indonesia. Harapan saya ke depan di era modern ini agar lebih banyak perempuan-perempuan Indonesia yang mandiri, berprestasi, serta menginspirasi di bidangnya masing-masing dalam kemajuan Indonesia. Dan ke depan saya yakin kita sama-sama bisa mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia maju. Kita bisa. Penerima anugerah Adi Bakti Karya Niaga, Ibu Livian Ruselia. Selamat Ibu. Selanjutnya, penerima anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021 adalah Ibu Hedi Kandau. Halo, saya Hedi Kando. Kebetulan sehari-hari kegiatan saya adalah dipercaya mengelola beberapa perusahaan di perusahaan IT, yaitu PT Tekno9 Indonesia, dan perusahaan skincare dan kosmetik yaitu Samkim Skincare dan Kosmetik. Kegiatan saya sekarang ini juga adalah saya sedang mengenyam pendidikan program Doktor Hukum S3 di salah satu universitas di Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada saya, yaitu Adi Bakti Handayani oleh Gatra Citra Perempuan Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, juga kepada Gatra Media Group dan kepada Yayasan Duta Indonesia Maju, dan juga tentunya kepada para kurator dari Gatra Citra Perempuan Indonesia. Harapan saya untuk para perempuan Indonesia di masa yang akan datang, tentunya teruslah bekerja, bergiat. Kita tahu bahwa perempuan mempunyai tugas ganda sebagai ibu rumah tangga, jangan pernah ditinggalkan itu, dan juga menjadi bagian daripada warga negara Indonesia memajukan negara kita yang tercinta ini. Penerima anugerah Adi Bakti Handayani, Ibu Hedi Kandau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya Anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021 diberikan kepada Selamat Ibu Hajah Winarni Nanang Ermanto. Saya Winarni Nanang Ermanto, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan, dipercaya sebagai Duta Swasembada Gizi, berkampanye dan mengadvokasi pemerintahan daerah lintas sektor TNI Polri, pelaku usaha dan seluruh masyarakat untuk menuntaskan stunting dengan gerakan swasembada gizi.
guna mempersiapkan masa depan yang punya SDM unggul demi Indonesia berkualitas, sehat, cerdas, dan kuat. Mengucapkan terima kasih atas penghargaan Adi Bakti Krama Pertiwi dalam Gatra Citra Perempuan Indonesia kepada Ibu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Gatra Media Group, Yayasan Duta Indonesia Maju, tim kurator Gatra Citra Perempuan Indonesia. Mari perempuan Indonesia dengan kemampuan yang kita punyai, lakukan dengan penuh cinta dan kasih sayang untuk menjadi perempuan inspiratif, inovatif, dan kreatif untuk Indonesia tangguh, maju, hebat, dan berkualitas. Selamat Ibu Hajah Winarni Nana Ermanto, penerima anugerah Adi Bakti Krama Pertiwi. Selanjutnya, anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021 diberikan kepada Ibu Esther Kristiani W. Nama saya Esther, nama lengkapnya Esther Kristiani Wiryopranoto. Saya sebagai pengusaha perhiasan emas. Kegiatan sehari-hari saya adalah di kantor, di mana saya mengontrol perusahaan itu. Dan kegiatan di luar itu saya aktif di Lion Club, dan saya aktif juga di lingkungan sekitar rumah, di mana saya mengikuti beberapa kegiatan sosial. Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan Adi Bakti Karsa Widya dalam Gatra Citra Perempuan Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Gatra Media Group, Yayasan Duta Indonesia Maju, tim kurator Gatra Citra Perempuan Indonesia. Harapan saya untuk perempuan Indonesia, teruslah bermimpi, teruslah mencapai cita-cita, teruslah berprestasi, dan selalu disiplin dan konsisten dalam berkarya. Selamat kepada Ibu Esther Kristiani, penerima anugerah Adi Bakti Karsa Widya. Selanjutnya, anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021 akan diberikan kepada Ibu Vivi Raharja. Saya Vivi Raharja, founder dari Yayasan Solusi Bersinar Indonesia, di mana salah satu divisinya adalah Bank Sampah Bersinar, di mana kemarin memenangkan juara dari Astra dan Menteri Lingkungan Hidup, dan juga saya founder dari Larasati Jewelry, di mana membimbing anak milenial yang mengutamakan empowering women, dan kami bersinergi dengan Rumah Ruth, rumah anti aborsi, Terang Nusantara, anak berkebutuhan khusus, dan juga Zoleka, di mana produksinya diproduksi di Lapas Narkoba Jelekong, Jawa Barat, Bandung. Mengucapkan terima kasih atas penganugerahan Adi Bakti Asahayati dalam Gatra Citra Perempuan Indonesia kepada Ibu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Gatra Media Group, Yayasan Duta Indonesia Maju, tim kurator Gatra Citra Perempuan Indonesia. Wanita Indonesia bersatu, pasti Indonesia maju. Selamat kepada Ibu Vivi Raharja, penerima anugerah Adi Bakti Asahayati. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, masih ada beberapa perempuan Indonesia yang akan kita apresiasi bersama pada acara hari ini. Anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021 diberikan kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yulia Astuti, founder dari UMKM Klik Indonesia dan juga sebagai owner dari PT Kayumi Brothers. Aktivitas saya saat ini melalui UMKM Klik Indonesia aktif membina dan memajukan UMKM. Salah satunya di Kabupaten Seruyan, di mana tempat suami saya bertugas, di mana pada saat pandemi saya mengunjungi dan membantu UMKM lokal untuk lebih maju dan berkembang. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Majalah Gatra, Yayasan Duta Indonesia Maju, yang telah memberikan penghargaan kepada saya, penghargaan Gatra Citra Perempuan Indonesia. Selamat kepada Ibu Yulia Astuti, penerima anugerah Adi Bakti Krama Pertiwi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah penerima anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Berikutnya, selamat kepada Ibu Agatha Nindya. Halo, saya Agatha Nindya, saya adalah jewelry designer. Selain itu, saya juga punya kesibukan yaitu membantu bisnis orang tua saya di bidang kosmetik dan juga IT. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas penghargaan Adi Bakti Karsa Muda dalam Gatra Citra Perempuan Indonesia. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gatra Media Group, Yayasan Duta Indonesia Maju, dan tim kurator Gatra Citra Perempuan Indonesia. Semoga perempuan-perempuan Indonesia semakin terus semangat dan jangan berhenti berkarya dalam bidangnya masing-masing. Karena saya percaya di bidang kita masing-masing kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati, pasti kita bisa berdampak baik bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Bapak dan Ibu, itulah Ibu Agatha Nindya, penerima anugerah Adi Bakti Karsa Muda. Salah seorang penerima anugerah yang termuda pada Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Beliau sudah sempat hadir di awal acara, namun karena satu dan lain hal harus beranjak lebih dahulu. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021 diberikan kepada selamat Ibu Merisha Enggal Harjo. Hai, saya Merisha Enggal Harjo. Saya seorang istri, ibu dari 3 orang anak, dan seorang businesswoman di bidang manufacture high-end furniture Sani Harto yang banyak mengisi rumah tinggal, office, apartemen, dan hotel-hotel berbintang 5 seperti Four Seasons, Ritz-Carlton, Mandarin Oriental, Raffles Hotel, dan lain-lain. Saya juga aktif sebagai founder bersama Rela Bakti dengan sahabat saya, Shieni, di mana kami melakukan fundraising, pemberian bantuan APD bagi instalasi yang menanggulangi COVID-19. Sebagai perempuan tentunya kita harus selalu open-minded dengan perkembangan dunia dan belajar mengembangkan diri di berbagai situasi baik di lingkup keluarga, pertemanan maupun bisnis. Dan semoga hal ini dapat membangkitkan semangat sesama perempuan untuk menjadi teladan. From the bottom of my heart, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yayasan Duta Indonesia Maju, Gatra Media Group, atas kepercayaan terhadap diri saya dan atas penghargaan Adi Krianiaga yang diberikan kepada saya. This event is very memorable for me. Terus maju perempuan Indonesia dan teruslah bermimpi. Itulah Ibu Merisha Enggal Harjo, penerima anugerah Adi Bakti Karya Niaga. Bapak dan Ibu kami hormati, mari kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh penerima anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Selanjutnya kami mengajak dan mengundang para penerima anugerah untuk dapat bangkit berdiri dan juga bergabung bersama dengan kami untuk naik ke atas panggung. Please welcome Ibu Susanti Tio.
Ibu Dr. Teresia Monika Raharjo, SPAN KIC MSI MM Mars. Ibu Agnes Sutanto. Ibu Hajah Dewi Handayani SEMM. Ibu Livian Ruselia. Ibu Hedi Kando. Ibu Hajah Winarni Nanang Ermanto. Ibu Esther Kristiani. Ibu Vivi Raharja. Ibu Yulia Astuti. Dan Ibu Merisya Enggal Harjo. Dan untuk menyerahkan anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021, kami memohon kesediaan yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga, didampingi founder Yayasan Duta Indonesia Maju, Ibu Lisa Ayodia, untuk dapat naik ke atas panggung. Kami juga memohon kesediaan Ibu Nur Asia Uno untuk dapat turut bergabung bersama dengan kami dan berkenan menyerahkan hand bouquet kepada para penerima anugerah pada hari ini. Baik, kami akan mengundang penerima anugerah yang pertama, yakni Ibu Susanti Tio, untuk dapat bergabung dengan kami di tengah dan menerima anugerah Adi Bakti Karya Niaga dalam Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Kami persilakan kepada yang terhormat Ibu Bintang Puspayoga untuk dapat menyematkan selempang kepada penerima anugerah. Dilanjutkan dengan penyerahan trofi. Dan kami mohon kesediaan Ibu Nur Asia Uno untuk dapat memberikan hand bouquet kepada penerima anugerah pada siang hari ini. Kami mohon kesediaan Ibu untuk dapat berfoto bersama dengan para penerima anugerah pada siang hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Bintang, Ibu Lisa, dan juga Ibu Nur Asia Uno untuk dapat berfoto bersama. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Susanti Tio. Selanjutnya kami mengundang Ibu Dr. Teresia Monika Raharjo, SPAN KIC MSI MM Mars. Penerima anugerah Adi Bakti Karya Usada, Dr. Teresia Monika Raharjo, SPAN KIC MSI MM Mars. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penerima anugerah Adi Bakti Karya Usada.
Kami juga ingin mengundang yang kami hormati Bapak Budi Irawan untuk dapat bergabung bersama dengan kami, turut mendampingi Ibu Menteri dan juga Ibu Lisa serta Ibu Nur Asia Uno untuk menyerahkan dan juga berfoto bersama pada siang hari ini. Terima kasih once again, selamat untuk Dr. Monica. Selanjutnya kami mengundang yang kami hormati Ibu Agnes Sutanto untuk dapat menerima anugerah pada siang hari ini. Semerbak wangi sejenak merhati di kau senandung di citra. Selamat kepada Ibu Agnes Sutanto. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Selanjutnya kami ingin mengundang yang kami hormati Ibu Haja Dewi Handayani SEMM untuk dapat bergabung dan menerima anugerah pada siang hari ini. Halus wanita bak sutra dewangga, senyum meruntuhkan mahkota. Inilah penerima anugerah Adi Bakti Nindya Raharja, Ibu Haja Dewi Handayani SEMM. Selamat Ibu. Selanjutnya kami mengundang Ibu Livian Ruselia untuk dapat bergabung di tengah dan menerima anugerah Adi Bakti Karya Niaga. Halus wanita bak sutra dewangga, senyum meruntuhkan mahkota. Inilah Ibu Livian Ruselia, penerima anugerah Adi Bakti Karya Niaga dalam Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Selamat sekali lagi kepada Ibu Livian Ruselia. Selanjutnya kami mengundang Ibu Hedi Kando untuk dapat bergabung ke tengah dan menerima anugerah pada hari ini. Ibu Hedi Kando akan menerima anugerah Adi Bakti Handayani dalam Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Selamat kepada Ibu Hedi Kando. Selanjutnya kami mengundang Ibu Haja Winarni Nanang Ermanto untuk dapat menerima anugerah pada hari ini. Inilah penerima anugerah Adi Bakti Krama Pertiwi dalam Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Selamat Ibu Haja Winarni Nanang Ermanto. Selanjutnya kami mengundang Ibu Esther Kristiani untuk dapat menerima anugerah Adi Bakti Karsawidya. Selamat kepada penerima anugerah Adi Bakti Karsawidya, Ibu Esther Kristiani.
Selanjutnya kami mengundang Ibu Vivi Raharja untuk dapat menerima anugerah Adi Bakti Asa Hayati. Gerak gayamu ringan mengikat hati muda teruna, mekar bersinar. Hadirin, inilah penerima anugerah Adi Bakti Asa Hayati, Ibu Vivi Raharja. Selanjutnya kami mengundang Ibu Yulia Astuti untuk dapat menerima anugerah Adi Bakti Krama Pertiwi. Selamat kepada Ibu Yulia Astuti sebagai penerima anugerah Adi Bakti Krama Pertiwi. Selanjutnya kami ingin mengundang Ibu Merisha Enggal Harjo untuk dapat menerima anugerah Adi Bakti Kriya Niaga. Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Merisha Enggal Harjo, penerima anugerah Adi Bakti Kriya Niaga dalam Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Selanjutnya kami persilakan kepada para penerima anugerah untuk dapat bergabung bersama dengan Ibu Bintang, Ibu Lisa, Ibu Nur Asya Uno dan juga tentunya Bapak Budi untuk dapat berfoto bersama. Setelah ini kami juga akan mengundang tim kurator untuk dapat bergabung dan berfoto bersama dengan para penerima anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Kami mohon kesediaan yang kami hormati Bapak Profesor Roy Darmawan, Bapak Yusuf Susilo Hartono, Bapak Fajar Lukito dan juga Bapak Widi Nugroho untuk dapat bergabung ke atas panggung dan berfoto bersama. Hadirin, inilah para penerima anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Perempuan-perempuan Indonesia yang begitu inspiratif, dedikatif, dan juga kontributif bagi bangsa Indonesia di bidangnya masing-masing. Sungguh suatu kehormatan kita bisa bersama-sama menyaksikan prosesi penganugerahan Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Kami juga ingin mengundang yang kami hormati Bapak Yahya B. Sunario untuk dapat bergabung bersama dengan kami dan naik ke atas panggung untuk dapat berfoto bersama selaku CEO Business Forum Indonesia. Sembunyi menanti di kau cemerlang wanita. Kami juga ingin mengundang yang kami hormati Ibu Rustianah SHMKN selaku Ketua Yayasan Duta Indonesia Maju untuk dapat bergabung dan berfoto bersama. Gerak gayamu ringan mengikat hati muda teruna, mekar
Boleh setelah ini kita angkat sama-sama trofinya ya ibu-ibu semua. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penerima Anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi selamat kepada para penerima anugerah pada hari ini. Kami persilakan para penerima anugerah, tim kurator dan juga tamu-tamu kehormatan untuk dapat kembali ke tempat. Namun kami memohon kesediaan Ibu Bintang Puspayoga untuk dapat tetap bersama dengan kami, untuk dapat berkenan menyampaikan sambutannya pada siang hari ini. Halus wanita bak sutra dewangga, senyum meruntuhkan mahkota. Kembali kami ucapkan selamat kepada para penerima Anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Sangat luar biasa, wanita-wanita inspiratif yang begitu kontributif terhadap bangsa Indonesia, berdedikasi bagi tanah air di bidangnya masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, kami persilakan Anda untuk dapat duduk kembali agar kita bisa melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Tentunya suatu kehormatan bagi kami dapat memberikan Anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia kepada wanita-wanita inspiratif yang begitu luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Untuk itu kami persilakan Anda untuk dapat duduk kembali. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kami mohon kesediaan Anda untuk dapat kondusif dan juga tetap duduk kembali dengan tenang. Bersama kita akan dengarkan sambutan dari yang terhormat Ibu Bintang Puspayoga. Terima kasih. Saya mohon izin buka masker supaya lebih jelas apa yang bisa saya sampaikan. Kita tetap melakukan prokes, ibu-ibu semua pakai masker, dan kita di sini sudah swab juga semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua. Pada sore hari ini yang kita banggakan, Founder Yayasan Duta Indonesia Maju, Ibu Lisa Ayodhya, ini semangatnya luar biasa. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya tercinta, tersayang, Ibu Nur. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Bapak Direktur Gatra Media Group, Bapak Budi, yang hadir pada hari ini dari Gatra Media Group. Tentunya hari ini
yang saya banggakan, para ibu-ibu kebanggaan Indonesia, penerima anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan keselamatan, kita diberikan kekuatan, sehingga kita bisa berkumpul pada acara yang luar biasa ini. Apresiasi saya sampaikan kepada Yayasan Duta Indonesia Maju dan Gatra Media Group yang telah bekerja sama dengan kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Tentunya sebagai tuan rumah, saya beserta jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengucapkan selamat datang baik kepada jajaran Yayasan Duta Indonesia Maju, jajaran Gatra Media Group, para perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan tangguh penerima penghargaan, maupun para hadirin dan tamu undangan pada sore hari ini. Semoga melalui pertemuan ini kita dapat memperkuat sinergi, membangun kolaborasi, bekerja sama, dan tentunya mempererat sinergi kolaborasi dan kerjasama kita dalam upaya pemberdayaan perempuan demi memajukan bangsa Indonesia. Saya tadi luar biasa mendengarkan testimoni para penerima penghargaan, bagaimana harapan dan yang diinginkan ke depan kita sebagai perempuan-perempuan Indonesia. Dan tadi juga saya cukup bangga melihat para penerima penghargaan dengan memakai pakaian, karya-karya, produk unggulan Indonesia yang beragam, ya, luar biasa. Contohnya hari ini, sebenarnya hari ini saya pikir saya saltum datang ke acara ini karena tadi pagi mendarat ada acara dengan Kebaya Foundation dengan Ibu Ketua DPR RI, karena sampainya di sini 12:30 tidak sempat ganti pakaian, ternyata tidak saltum. Nah, khusus bagi saya sendiri ini sebenarnya kita mengkombinasikan bisa pakaiannya ibu-ibu, saya orang Bali, mungkin cara berpakaiannya adalah Bali, pakai sanggul Bali, pakai selendang. Tapi kalau produk yang saya pakai ini Indonesia. Ini kainnya adalah Jogja, batik Sogan, kemudian baju kebayanya ini adalah songket Sawalunto, Silungkang, Sumatera, kemudian selendangnya adalah Sumba. Kita bangga produk Indonesia dan tentunya kita tidak hanya bangga, tapi kita harapkan kita semua masyarakat Indonesia harus mengapresiasi karya-karya UMKM, khususnya para pelaku usaha para perempuan. Hadirin yang saya banggakan, pada hari yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh perempuan Indonesia, khususnya ibu-ibu yang ada di sini, perempuan-perempuan yang ada di sini, karena peringatan Hari Ibu dirayakan untuk mengenang peristiwa Kongres Perempuan pertama tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Tentu kongres ini menjadi ujung tombak perempuan Indonesia di mana berbagai organisasi perempuan berkumpul dalam satu ruang yang sama untuk bersama-sama menyatukan pikiran, pendapat, dan pergerakan dalam memperjuangkan persamaan derajat dan pemenuhan hak-hak perempuan. Jadi peringatan Hari Ibu di Indonesia tidak sama dengan di negara lain. Peringatan Hari Ibu di Indonesia bukanlah Mother's Day, peringatan untuk ibu, tapi ini adalah mengenang perjuangan pergerakan perempuan. Hal penting yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian adalah kenyataannya bahwa pada Kongres Perempuan pertama pun tidak hanya dihadiri oleh organisasi perempuan saja, tetapi juga organisasi yang anggotanya laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa pada kenyataannya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
bukanlah urusan perempuan semata, melainkan urusan bersama yang harus diprioritaskan dalam kondisi apapun. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, patut menjadi perhatian kita bersama hingga hari ini perempuan masih menjadi kelompok rentan dan tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, gambaran situasi ini terangkum dalam berbagai ketika kita melihat data dan indeks. Apakah indeks pembangunan manusia, apakah itu indeks pembangunan gender maupun indeks pemberdayaan gender yang masih menunjukkan kesenjangan yang nyata antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan karena konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh budaya patriarki yang telah mengakar kuat, menyebabkan perempuan tertinggal secara akses, partisipasi, kontrol, dan penerima manfaat dalam pembangunan. Oleh karenanya, perjuangan bersama mencapai pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender belumlah selesai. Namun Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak boleh memandang perempuan sebagai sosok yang lemah. Tadi sudah dibuktikan kepada perempuan-perempuan hebat dan luar biasa. Namun sebaliknya, perempuan adalah kekuatan bangsa. Dari jumlahnya saja, populasi perempuan mengisi hampir setengah dari populasi Indonesia. Artinya apa? Setengah dari kekuatan sumber daya manusia bangsa adalah perempuan. Hadirin sekalian, meskipun berbagai tantangan, terpaan, dan cobaan datang silih berganti, perempuan Indonesia tetap tangguh berdiri, menjadi penopang yang mampu menyelamatkan negara dari berbagai kesulitan. Perempuan mampu menjadi inspirasi bagi sesamanya dan memberikan manfaat yang luas bagi sekitarnya melalui berbagai profesi, baik sebagai perempuan karir, pemimpin, politisi, aktivis, public figure, seniman, termasuk saat menjadi ibu rumah tangga yang berdaya. Para perempuan hebat yang hadir pada hari ini adalah salah satu contoh nyatanya. Gatra Citra Perempuan Indonesia merupakan penghargaan dan apresiasi yang diberikan kepada perempuan Indonesia yang menginspirasi serta memiliki konsistensi kuat dan tanpa henti berjuang memajukan bangsa di bidangnya masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa peran perempuan di ranah publik tidak dapat diremehkan. Maka dalam kesempatan yang sangat baik ini saya ucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ibu-ibu sekalian para penerima penghargaan. Tentunya penghargaan hari ini bukanlah akhir dari pencapaian ibu-ibu sekalian. Teruslah memberdayakan diri, dan yang lebih penting tidak lupa untuk menginspirasi, mendorong dan membantu perempuan-perempuan lainnya untuk ikut berdaya maju bersama. Tidak lupa sekali lagi juga saya sampaikan apresiasi kepada Yayasan Duta Indonesia Maju yang secara konsisten terus menjadi bagian penting dalam upaya bersama mencapai pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Tentunya apresiasi juga saya sampaikan kepada Gatra Media Group sebagai salah satu media kredibel yang tentunya memiliki kekuatan untuk terus melawan konstruksi sosial patriarki, kami titip Bapak, dengan narasi yang berperspektif gender. Maka dari itu saya kembali mengingatkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak akan terwujud
tanpa dukungan dari laki-laki. Menjadi tugas kita bersamalah untuk terus menggaungkan narasi ini secara konsisten sehingga tercipta sistem yang dapat memampukan perempuan membuka akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk memaksimalkan potensi perempuan. Dan pada akhirnya akan tercapai cita-cita kita bersama menuju perempuan Indonesia yang berdaya, maju, mandiri, dan berdaya saing. Tentunya dalam kesempatan ini nanti saya mohon izin ya untuk menayangkan dokudrama. Dokudrama ini kami buat, kami di jajaran kementerian dengan Dinas PPPA Yogyakarta, demikian juga Badan Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, karena kita ingin mengembalikan sejarah daripada perjuangan pergerakan perempuan. Ya, sebenarnya kita juga ingin merefleksikan, mengajak perempuan-perempuan seluruh Indonesia 93 tahun. Perempuan sebelum kemerdekaan, perempuan sudah hadir merapatkan barisan dari 30 organisasi perempuan yang ada, menyatukan pikiran bagaimana memperjuangkan hak-hak perempuan. Tapi 93 tahun yang lalu sampai dengan saat ini kita melihat masih PR panjang yang harus kita selesaikan. Tapi saya yakin dan percaya tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa kita lakukan asalkan kita bersinergi, berkolaborasi, bergerak bersama, dan tidak terlepas harus ada kemauan dan kerja keras. Tapi sebelum saya tutup, tentunya sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi kepada perempuan-perempuan hebat yang ada di ruangan ini. Saya menyampaikan apresiasi kepada perempuan-perempuan di seluruh Indonesia atas dedikasi dan kontribusinya tidak hanya kepada keluarganya tapi kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat Hari Ibu ke-93, Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Tapi sebelum saya turun, tadi Bu Lisa berpantun. Karena ada Bu Nur di sini, supaya dilaporkan sama Pak Menteri, kalau Pak Menteri kita katanya harus wajib berpantun. Jalan-jalan ke Bekasi. Namun jangan terlalu laju. Perempuan berdaya dan menginspirasi, wujudkan Indonesia maju. Buah durian, buah manggis, cukup sekian, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Ibu Bintang, kami mohon kesediaannya tetap di atas panggung Ibu, karena kami akan menyerahkan tanda kasih. Untuk itu kami memohon kesediaan founder Yayasan Duta Indonesia Maju, Ibu Lisa Ayodia, untuk dapat naik ke atas panggung dan menyerahkan tanda kasih kepada yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Inilah prosesi penyerahan tanda kasih dari Yayasan Duta Indonesia Maju kepada Ibu Bintang Puspayoga. Selanjutnya kami juga ingin mengundang yang akan menghormati Direktur Utama Distributor Eksklusif Hancom Masker Indonesia yang akan menghormati Bapak Rizal Otolowa untuk dapat menyampaikan merchandise kepada Ibu Bintang Puspayoga. Kami persilakan kepada yang kami hormati Bapak Rizal untuk dapat naik ke atas panggung dan menyerahkan merchandise yang begitu istimewa untuk Ibu Bintang Puspayoga.
Terima kasih banyak. Tadi disampaikan tidak hanya penyerahan, ini hanya penyerahan simbolis, nanti akan ada penyerahan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih banyak. Kami sampaikan selama ini memang Pak, kami banyak dibantu oleh teman-teman dunia usaha ketika kita di masa yang sulit ini. Terima kasih banyak, nanti kami akan sampaikan kepada perempuan dan anak Indonesia. Terima kasih Bu. Boleh kita abadikan bersama terlebih dahulu momen yang begitu istimewa pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rizal, Ibu Lisa Ayodia, dan juga Ibu Bintang Puspayoga. Selanjutnya, Yayasan Duta Indonesia Maju juga akan menyerahkan tanda kasih kepada Gatra Media Group. Untuk itu kami memohon kesediaan yang kami hormati Bapak Budi Irawan untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima tanda kasih pada siang hari ini. Dan kami juga ingin mengundang Ibu Jenny Kurniawan, perwakilan dari The Zora Beauty of Balance, juga untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima tanda kasih pada siang hari ini. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lisa Ayodia yang telah menyerahkan tanda kasih kepada Gatra Media Group dan juga The Zora Beauty of Balance. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami ingin kembali mengundang yang kami hormati Bapak Rizal untuk dapat naik ke atas panggung dan menyerahkan Hancom All to Wear Mask secara simbolis kepada penerima anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021 yang diwakili oleh Dr. Teresia Monika Raharjo. Kami mengundang yang kami hormati Ibu Dr. Teresia Monika Raharjo, SPAN KIC MSI MM Mars, untuk dapat berkenan naik ke atas panggung dan secara simbolis menerima Hancom O2 Wear Mask yang akan diserahkan oleh Bapak Rizal Otolua selaku Direktur Utama Distributor Eksklusif Hancom Masker di Indonesia. Terima kasih Bapak Rizal dan juga Ibu Dr. Teresia Monika. Sudah menjadi tradisi di Indonesia, setiap tanggal 22 Desember kita memperingati Hari Ibu. Peringatan Hari Ibu yang kita rayakan hari ini adalah momentum bagi kita semua untuk merefleksikan semangat perjuangan para perempuan di masa lalu.
Perempuan selalu hadir dan berperan aktif serta berjuang dalam berbagai peristiwa besar di Indonesia. Keberhasilan perempuan dalam mendukung kemajuan bangsa sangat nyata terlihat bahkan sebelum Indonesia meraih kemerdekaan. Hari ini, tanggal 22 Desember 2021, semangat untuk memaknai perjuangan kaum perempuan masih terus membara. 93 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk terus merajut semangat kaum perempuan. Terlebih peran serta perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Peran serta perempuan Indonesia melalui berbagai aksi nyata menjadi bagian penting dari perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk menjemput kemajuan negara. Kiranya besok kita dapat bersepakat untuk menyampaikan usulan agar kaum perempuan tidak saja memajukan kehidupan berkeluarga, tetapi mengedepankan pentingnya peranan dan posisi sosial. Bagaimana? Sepakat. Tenang, ibu-ibu, saudara-saudara. Kita segera mulai rapat ini. Sebelum saya memulai pembicaraan ini, pantas rasanya saya jelaskan lebih dahulu. Kenapa saya tidak memakai bahasa Belanda atau bahasa Jawa? Bukan sekali-kali karena saya hendak merendahkan bahasa ini atau mengurangkan nilainya. Disinilah sejarah Hari Ibu bermula pada tahun 1928 di Pendopo Endalem Joyodipuran ini. 93 tahun yang lalu, perjalanan pergerakan perempuan Indonesia mengerucut menemukan arah perjuangan pergerakan setelah melewati dinamika pergulatan waktu dan pemikiran yang sebelumnya bersebaran. Saat itu di Pendopo Endalem Joyodipuran ini, untuk pertama kalinya kaum perempuan dari berbagai organisasi berkumpul untuk mengadakan pertemuan, menyikapi perkembangan yang terinspirasi dari semangat Sumpah Pemuda yang digelar 2 bulan sebelumnya. Kongres waktu itu digelar pada tanggal 22 sampai dengan 25 Desember. Momentum ini memperlihatkan kaum perempuan yang semula bergerak sendiri-sendiri perlahan bersatu melalui kongres. Kongres perempuan pertama di Pendopo Endalem Joyodipuran tersebut menjadi tonggak yang mengukuhkan kembali semangat dan tekad bersama dalam mendorong kemerdekaan Indonesia. Kongres tersebut diikuti oleh kurang lebih 1.000 orang dari 30 perkumpulan perempuan serta 21 perkumpulan laki-laki dari berbagai macam latar belakang suku, agama, pekerjaan, dan usia.
Tema yang diusung dalam kongres tersebut yakni menggalang persatuan dan kesatuan antar organisasi wanita Indonesia yang pada waktu itu masih bergerak sendiri-sendiri. Mereka berkumpul untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pernikahan. Sejumlah tuntutan penting bagi kaum perempuan lahir dari hasil kongres yang akhirnya menjadi keputusan kongres, diantaranya 1. Mendirikan Badan Federasi Bersama Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia PPPI. 2. Menerbitkan surat kabar yang redaksinya dipercayakan kepada pengurus PPPI dengan anggota-anggota redaksi terdiri dari Nyi Hajar Dewantoro, Nona Hajina, Nyonya Ali Sastro Amijoyo, Nona Ismudiati, Nona Budiah, dan Nona Sunaryati. 3. Mendirikan studi PON yang akan menolong gadis-gadis tidak mampu. 4. Memperkuat pendidikan kepanduan putri. 5. Mencegah perkawinan anak-anak. 6. Mengirimkan mosi kepada pemerintah agar A. Secepatnya diadakan PON bagi janda dan anak-anak. B. Tunjangan bersifat pensiun, understand, jangan dicabut. C. Sekolah-sekolah putri diperbanyak. 7. Mengirimkan mosi kepada raat agama agar tiap talak diikutkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama. Sejak saat itu, kongres terus dilakukan hingga pada keputusan Kongres Perempuan Indonesia ketiga pada tahun 1938 di Bandung menetapkan tanggal 22 Desember secara resmi menjadi Hari Ibu. Keputusan ini kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tanggal 16 Desember 1959 sebagai Hari Nasional yang setiap tahunnya diperingati oleh bangsa Indonesia. Ibu-ibu peserta kongres, akan saya bacakan keputusan hasil kongres. Pertama, mendirikan Badan Federasi Bersama yang kita namakan dengan Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI. Tema peringatan Hari Ibu tahun ini adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju dengan tagline Perempuan Tangguh di Masa Pandemi. Sejalan dengan semangat tema tersebut, saya tidak pernah lelah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberdayakan perempuan dengan terus menggelorakan semangat kesetaraan dimanapun kita berada. Bagi saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, marilah kita tanamkan dalam diri kita, dalam pemikiran kita bahwa perempuan Indonesia adalah sosok yang kuat, tangguh, dan berdaya. Sosok yang berani bermimpi dan memimpin serta mewujudkannya. Untuk itu, perempuan di seluruh Indonesia, marilah kita saling mendukung, saling memotivasi, dan saling menginspirasi. Selamat Hari Ibu ke-93, Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu, kita baru saja menyaksikan penayangan dokudrama yang begitu syarat akan makna tentang perjuangan dan juga pergerakan perempuan Indonesia. Rasanya melihat dokudrama itu saya jadi ingin sedikit berpantun ya. Boleh nanti ketika saya berpantun dibantu dengan kata cakep soalnya semuanya siap Bapak Ibu ya. Oke, melihat Kapulaga banyak khasiatnya. Ibu Bintang Puspayoga, terima kasih perjuangan dan semangatnya. Sekali lagi, Adam Pok Nur Asia makan palu basah. Wahai perempuan-perempuan Indonesia, teruslah berdaya, berkarya, dan berjasa.
Bapak dan Ibu, demikianlah rangkaian acara Anugerah Gatra Citra Perempuan Indonesia 2021. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, serta Gatra Media Group, Yayasan Duta Indonesia Maju, The Zora Beauty Balance, dan juga tentunya seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara pada hari ini. Semoga anugerah ini bisa terus memotivasi perempuan Indonesia agar bisa terus berkontribusi nyata dan menjadi perempuan tangguh di tengah masa pandemi. Terima kasih hadirin sekalian, saya Bayu Aditama mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah selalu perempuan Indonesia. Ini kerjasama dari Yayasan Duta Indonesia Maju dan Gatra Media Group, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya. Tentunya penganugerahan ini akan bisa memotivasi perempuan akan terus berkarya, kemudian menggali di luar sana di saat kita masih digerus oleh budaya patriarki, di suatu sisi masih banyak perempuan-perempuan yang sudah berdaya dan menunjukkan eksistensinya. Nah, dalam momentum Hari Ibu ini, mudah-mudahan penganugerahan ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua, terutama para perempuan-perempuan di seluruh Indonesia, bagaimana kita menanamkan pada diri kita, menanamkan pada pikiran kita, bahwa perempuan itu adalah sosok yang tangguh, bahwa perempuan itu adalah sosok yang kuat dan berdaya. Perempuan-perempuan Indonesia sebetulnya banyak yang kreatif dan tangguh, dan saya yakin kalau bersatu maka empowering women itu akan menjadi sesuatu yang powerful dan bisa mensejahterakan Indonesia jaya. Mari kita bersatu membangun bangsa dan negara ini dengan penuh cinta atas bangsa dan tanah air ini. Penghargaan ini saya persembahkan bagi seluruh wanita Indonesia supaya tetap bersemangat dan menjadi identitas bangsa seutuhnya. Perempuan Indonesia itu adalah perempuan yang bisa beradaptasi di segala bidang, baik bidang kemasyarakatan, bidang pelayanan kesehatan, dan semua bidang yang tadinya juga merupakan bidang laki-laki. Jadi perempuan Indonesia itu merupakan perempuan yang sangat luar biasa. Harapan saya, perempuan Indonesia itu bisa berbangga menjadi perempuan Indonesia dan bisa sejajar serta menjadi leader, trendsetter bagi seluruh wanita dan perempuan di seluruh dunia. Perempuan-perempuan Indonesia saat ini majunya sangat pesat, ya sangat luar biasa ya. Ya memang, tetapi tugas wanita tetap aja sebagai seorang ibu, jangan sampai terlupakan. Kadang kita terlalu sibuk dengan karya sampai kita lupa. Karena keberhasilan anak-anak dan keberhasilan generasi muda untuk negara ini ada di tangan ibu. Karena ibu yang mulai dari lahir yang mendidik anak. Jadi sebaiknya terutama di Golden Age untuk balita sebagai ibu lebih mendekatkan diri kepada anak-anak. Harapan saya semua wanita Indonesia kita bisa mandiri dan ke depan kita bahu-membahu untuk membangun negara tercinta kita. Pandangan perempuan Indonesia saat ini, perempuan berdaya Indonesia maju. Saya sebagai seorang perempuan sangat berdaya, kita harus sangat berdaya supaya kita bisa lebih maju dan tidak dianggap sepele oleh laki-laki terutama, dimana kita kalau kita berdaya, insya Allah Indonesia itu jadi maju, dimana kita banyak bisa berbuat lebih baik lagi untuk kemajuan Indonesia. Harapan saya kepada perempuan Indonesia, jadilah perempuan yang tangguh, jangan manja, jangan cengeng, tetap harus bisa kuat dalam kondisi apapun, dimanapun berada, tetap menjadi pendamping suami yang hebat, tetap menjadi ibu yang hebat bagi anak-anaknya, dan berguna, bermanfaat
untuk masyarakat di sekitar kita. Kalau tidak bisa di lingkup yang besar, minimal di lingkup yang kecil. Semoga perempuan-perempuan Indonesia lebih jaya dan lebih maju. Semangat! Menurut saya, perempuan Indonesia saat ini sudah mulai paham, bergerak, ingin maju bagaimana dengan kemampuan yang dimiliki, apa yang dimiliki oleh para perempuan Indonesia. Sekarang ini para perempuan sudah mulai tahu bagaimana bisa berkarya untuk mendukung pembangunan nasional, untuk memajukan bangsa ini menjadi Indonesia maju, tangguh, juga berkualitas. Para perempuan Indonesia, mari kita abdikan diri kita dengan apa yang kita punya, kemampuan, inovatif, kreatif, dan juga produktif sebagai perempuan Indonesia untuk bagaimana ikut dalam memajukan pembangunan, pemberdayaan untuk masyarakat, khususnya pemberdayaan perempuan di masyarakat, bagaimana para perempuan paham untuk bisa berkarya, maju, menyetarakan gender yang telah diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang perempuan masa lalu, tentunya dengan tidak meninggalkan kodrat kita sebagai perempuan. Saya sebagai ibu rumah tangga dan juga career woman memiliki pandangan bahwa perempuan Indonesia sangatlah tangguh. Sepertinya itu sudah di DNA kita, bahwa kita seperti superhero, harus dapat mengembangkan diri dengan perkembangan dunia dan selalu berkembang baik di kehidupan keluarga, pertemanan, maupun karir. Harapan saya terhadap perempuan Indonesia yang sangat beruntung di kehidupan dunia saat ini, di mana kita memiliki kebebasan berkembang baik di bidang karir, di bidang pendidikan, dan juga social work. Oleh karena itu saya berharap perempuan-perempuan Indonesia dapat selalu berkembang dan maju dan jaya. Maju terus perempuan Indonesia dan teruslah bermimpi. Dengan mendapatkan penghargaan ini, saya merasa bangga, merasa senang, tapi di samping itu saya harus banyak lebih bekerja, berkarya. Pandangan saya terhadap perempuan Indonesia sekarang ini lebih berani berkarya, lebih berani tampil, lebih berani bersosialisasi. Harapan saya untuk perempuan Indonesia harus lebih berani, harus berani melangkah, harus berani berkarya dan menunjukkan, memberikan motivasi ke sekelilingnya. Pandangan saya terhadap perempuan Indonesia adalah sekarang ini sudah sangat berbeda dengan dahulu kala ya. Jadi segala pemikiran perempuan Indonesia patut kita dengarkan juga untuk menjadikan satu yang lengkap bersama-sama dengan pemikiran para pria yang tentunya juga luar biasa. Jadi dengan adanya ikut aktifnya perempuan dalam kehidupan di Indonesia ini pasti akan menjadi lebih lengkap. Harapan saya untuk perempuan-perempuan Indonesia, ayo tetap bergerak maju dan tidak perlu khawatir bahwa kita ini berada di jalan yang benar. Kita harus tetap maju. Pada saat kita jatuh, kita bangkit kembali. Menurut saya perempuan Indonesia di zaman sekarang ini benar-benar makin luar biasa ya dibandingkan dulu. Pokoknya semakin berkembang, semakin punya suara dan semakin berani juga menggunakan suaranya gitu. Jadi saya tuh juga bangga jadi salah satu perempuan Indonesia mewakili mereka, orang-orang hebat tersebut. Pastinya saya berharap perempuan Indonesia jangan berhenti sampai di sini walaupun sekarang udah hebat. Jangan berhenti, jangan pernah merasa cukup. Kedepannya, apalagi ini udah akhir tahun depan kita harus semakin hebat lagi, semakin keras lagi bersuara dalam bidang kita masing-masing. Dan jangan lupa dalam bidang kita masing-masing selalu menggunakan segenap hati kita, karena saya percaya kalau kita gunakan suara kita dengan segenap hati kita juga pasti akan berguna juga buat sesama dan kita akan terus membangun satu sama lain. Kebanggaan bagi saya atas apresiasi Gatra Citra Perempuan Indonesia. Hal ini tentunya memberikan motivasi bagi saya untuk terus berkarya dalam bidang saya, khususnya untuk memberikan value kepada perempuan-perempuan Indonesia. Dan harapan saya tentunya bahwa akan lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, inovatif, dan sukses di bidangnya masing-masing. Kedepan harapan saya tentunya bahwa kita bisa bersama-sama bergandeng tangan memberikan kontribusi untuk Indonesia tangguh, Indonesia maju. Sukses untuk kita semua
dan sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air kita, Indonesia. Yang kita lihat pada saat ini dengan semakin berjalannya waktu, perempuan Indonesia semakin sadar dan juga bangkit bahwa keberadaan kita ini adalah sebagai mitra sejajar dari kaum pria. Walaupun masih banyak permasalahan yang saat ini menjadi tantangan dan kendala bagi kita khususnya kaum perempuan, yaitu adanya konstruksi sosial patriarki yang harus tentunya secara perlahan ini kita hadapi dan kita upayakan bersama-sama agar ada nilai-nilai yang bergeser daripada konstruksi sosial patriarki tersebut. Salah satunya adalah dengan cara bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan potensi diri kita sebagai kaum wanita, sehingga tentunya kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa kaum wanita adalah kaum yang tidak bisa dimarginalkan. Kaum wanita adalah kaum yang juga memiliki potensi-potensi dan juga dengan memanfaatkan peluang yang ada, kita juga bisa menjadi kaum yang tidak akan kalah prestasi dan juga tentunya capaian-capaiannya dibandingkan dengan kaum pria. Perasaannya senang dan bangga, ya perempuan-perempuan Indonesia sekarang semua udah hebat. Semoga perempuan-perempuan Indonesia bisa ikut berpartisipasi dan berkontribusi untuk masyarakat dan untuk Indonesia. Perempuan-perempuan Indonesia bisa menjadi perempuan yang berkualitas hidup untuk perempuan Indonesia. Saya rasa acara ini memang cukup bagus ya, karena ini kesempatan buat semua orang untuk melihat gitu, dan kesempatan juga kita untuk mengeksplorasi perempuan-perempuan Indonesia yang mempunyai prestasi yang inspiratif. Jadi saya rasa acara ini perlu kita teruskan. Di tahun-tahun berikutnya acara ini perlu terus kita kembangkan, kemudian ya akan makin banyak wanita-wanita dan perempuan-perempuan Indonesia yang bisa kita explore ke depan gitu. Banyak, saya rasa bukan hanya yang hari ini saja, saya rasa akan banyak, dan ini kesempatan buat kita untuk membantu perjuangan para perempuan di dalam, ya bukan hanya soal kesetaraan gender ya, tapi perempuan juga perlu terus dimotivasi untuk memberdayakan masyarakat. Dan kita lihat ya hari ini banyak perempuan-perempuan yang sudah melakukan itu dan menjadi inspirasi dan motivasi bagi perempuan-perempuan Indonesia lain.